Maroko, lalu kemudian macam-macam itu, Irak. 3 minggu yang lalu saya dari Irak. Sebelumnya itu minggu sebelumnya saya ke Sudan. Juga saya keliling mana-mana. Kok tidak ada yang lebih maju tuh? Sekolah-sekolahnya yang kayak gitu, masjidnya banyak tapi kosong masjid di sini. Masjidnya ya banyak tapi juga kosong. Madrasah-madrasah juga udah maju. Kenapa ini? Begitu juga kalau kita sebaliknya pergi ke negara-negara Eropa, ke negara-negara di Amerika, Kanada, kok maju? Ini apa sesungguhnya? Termasuk juga ketika saya melihat Setain Malang, Kiai Malang waktu itu, sudah Islam kok tidak maju? Sudah pemuda masjid kok tidak maju? Ini ada apa ini? Jangan-jangan ada sesuatu yang keliru. Maka lalu kemudian saya tumbuh semangat. Saya lalu kemudian membaca Al-Quran. Tak baca Al-Quran berulang kali, belakang, tengah, depan. Lalu saya renung-renungkan mulai dari awal, lalu kemudian terus perjuangan Nabi, macam-macam itu. Saya lalu kemudian berkesimpulan, ini keberislaman ini tidak serius ini. Pemuda-pemuda masjid ini tidak serius ini. Mahasiswa-mahasiswa itu tidak serius ini. Atau mungkin pemahamannya kurang komplit kira-kira. Mulai dari situ sesungguhnya yang menggerakkan sama saya. Karena itu saya walaupun usia saya sudah 64 tahun, sepertinya itu masih kurang banyak itu yang saya lakukan itu. Kenapa? Karena ada hal-hal yang menurut saya masih banyak sekali yang perlu dikerjakan. Apalagi kalau saya melihat mahasiswa kayak begini ini, itu kalau diajak untuk melakukan kajian terus-menerus, kalau hanya ingin jadi bupati, ingin jadi gubernur, ingin jadi apa, menteri, itu sesungguhnya gampang, asalkan benar. Murid saya itu yang sudah menjadi bupati itu kan banyak, jadi wali kota. Murid saya itu kan wali kota Malang itu Supiaji, itu kan murid saya kan di sini murid saya. Itu bupati Malang itu dari Berakas kan, itu kan juga murid saya. Itu yang namanya Makassi Jawa Tengah, itu juga murid saya. Itu ada Pak Abdul Wakil Gubernur Jawa Timur. Lalu kemudian Loto, banyak sekali murid-murid saya jadi bupati wali kota. Kapan itu ada murid saya namanya Julio, teman-teman ada. Julio itu dari Timur Timur. Biasanya kalau saya pulang kampung hari raya itu tak suruh tutup rumah. Tapi kalau dia uangnya kurang bayar itu minta saya. Julio itu tak kasih. Beberapa waktu yang lalu kan ke rumah, membawa teman-temannya, datanya, Julio, itu siapa teman-teman ini mau tanya? Itu ajudan saya Pak. Tapi jadi apa? Dulu kan bukan tunggu rumah, itu kan tunggu rumah itu sekarang punya ajudan. Jadi apa kamu? Saya jadi make up di Timur Listrik. Murid saya tunggu rumah itu make up kamu. Tunggu rumah menjadi make up kamu. Mestinya kan memberi pertahanan rumah. Namanya Julio, temannya siapa? Nah, yang kekurangan-kekurangan kayak gitu saja sudah punya ajudan. Maka kalian itu kalau serius menurut saya itu akan punya ajudan dari banyak. Mungkin sekarang belum dibayarkan ajudan apa yang dimaksud oleh Pak Imam itu. Ya ajudan tenanan. Nanti kalau kita itu serius. Nah, tentang Islam sekarang yang akan menjadi kekuatan penggerak. Saya mendapatkan inspirasi ini. Saya itu seringkali berkhayal, saya kan menemukan tentang isi Al-Quran. Saya gambarkan begini. Orang itu kalau dekat dengan Al-Quran itu memang maju. Kenapa? Karena memang Al-Quran itu mendorong orang untuk maju. Tapi jangan-jangan ini tidak ditangkap, jangan-jangan oleh teman-teman ini. Wong
ayat Al-Quran itu yang pertama itu adalah perintah untuk membaca. Al-Quran itu pertama kali kan perintah untuk membaca. Membaca itu kan pintu kemajuan. Dan kita ini seringkali tidak tahu, tidak pernah bisa membaca secara baik. Kita tidak bisa membaca gejala-gejala ekonomi, kita tidak bisa membaca gejala-gejala politik, kita tidak bisa gejala-gejala hukum, tidak bisa membaca perkembangan teknologi, pemerintahan dan seterusnya. Padahal Al-Quran menyuruh kita ini pintar membaca. Kita ini seringkali itu selalu menerima dengan apa adanya, menerima apa adanya kita ini. Kalau ini sudah bisa jalan, maka ya sudah itu saja. Padahal kita itu diperintah, maka kamu sudah menjalankan ini, maka harus meningkatkan kualitas ke B, ke C, ke D, dan terus-menerus. Tapi kita terima aja. Coba kalau kita pergi ke kampung, orang itu sejak dulu itu mengolah sawahnya itu hanya pakai cangkul, pakai gajah. Kan itu kan, tidak berubah-ubah sejak dulu. Padahal orang itu harus membuat mesinnya diperbaiki lagi, sampai lalu kemudian yang paling modern tadi itu. Orang dulu kalau pergi itu jalan kaki, setelah jalan kaki orang lalu naik kuda, setelah naik kuda naik sepeda lalu sepeda motor, lalu menjadi mobil, lalu menjadi sepur, lalu menjadi pesawat terbang. Tapi orang desa masih tetap pakai jalan kaki, pakai sepeda pancana kayak begini. Kenapa? Karena tidak ada dorongan. Orang sudah pakai pesawat terbang, dia masih pakai sepeda pancang. Itu jalan banyak sekali. Semua hal kayak begitu. Sadar tidak kita itu tentangnya kayak begini. Lalu setelah kemampuan membaca itu, Al-Quran mengajari kita itu untuk terampil mencipta, membaca dan mencipta. Sehingga umat Islam itu sesungguhnya, coba kalau kita itu bisa membaca dan mencipta, dari mana mencipta? Saya lalu katakan Asmaul Husna yang pertama kali disebut itu apa? Asmaul Husna yang disebut pertama kali itu apa di dalam Al-Quran? Apa itu dalam Al-Quran? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang maha mencipta. Coba kalau membaca dan mencipta itu menjadi pribadi kita, membaca dan mencipta. Kemarin saya lihat anak IT itu menciptakan apa itu namanya, nyanyi Facebook itu kan bagus sekali kan. Nanti anak arsitektur menciptakan apa, anak sosiologi, psikologi, lalu kemudian anak pendidikan menciptakan sesuatu. Menciptakan sesuatu itu perintah daripada Al-Quran. Saya lalu kemudian menuliskan, ya. Kalau begitu kita ini masih belum kita ini. Umpama, lalu saya katakan umpama umat Islam itu pintar membaca dan juga pintar mencipta. Saya lalu kemudian kemarin itu lihat di sebelah barat itu kan ada sungai. Di sebelah sini sungai, tanah itu harganya sudah 1 juta. Di sebelah barat sungai harganya itu hanya 100 waktu. Lalu ada orang yang pintar membaca potensi ekonomi, pinjam uang bank, lalu membuat jembatan di sebelah sana ini. Sehingga ketika jembatannya sudah dibuat, maka tanah yang dulu 100 itu juga sudah sama menjadi 1 juta, bahkan menjadi 2 juta. Akhirnya dia menjadi kaya raya. Gara-gara dia pintar membaca. Tapi yang tidak pintar membaca ekonomi, jangan kayak gini, kok membuka usaha ekonomi tambal ban ya? Tambal ban? Apa ada tambal ban itu yang jadi kaya? Ada. Jual rombongan, wah di sana kemarin itu. Apa juga kaya? Wong sak rombongannya saja itu dibeli, sak orang yang jual itu ada seberapa kan? Itu lalu kemudian zaman kayak gini kok jualan itu apa itu? Jual itu aroma manis, ngakek itu kan? Ya tidak dapat apa-apa. Inilah bedanya yang pintar membaca dan tidak pintar membaca. Coba lalu yang lalu kemudian mencipta. Yang begini-begini inilah saya. Selalu saya renungkan. Tapi lalu kemudian apa Islam jualnya itu tidak.
mengajari kita itu suka membaca, maka lalu kemudian Al-Quran juga membimbing kita agar menjadi manusia yang berkualitas. Coba kalau kita lihat sosok manusia yang dikembangkan oleh Rasulullah, ternyata manusia hebat itu bukan siapa-siapa, tetapi yang pertama adalah manusia yang tahu tentang dirinya sendiri. Manusia yang tahu tentang dirinya sendiri. Seringkali kita ini tidak tahu. Banyak orang yang tidak tahu tentang dirinya sendiri, sehingga lalu disebut menjadi orang yang tidak tahu diri. Coba, wong dia itu tidak kenal siapa-siapa, kok lalu daftar jadi anggota DPR? Tidak kenal siapa-siapa, daftarkan jadi anggota DPR. Ya apa yang memilih? Ya tidak ada. Kok tidak tahu siapa-siapa, kok lalu kemudian nyalonkan diri jadi bupati wali kota? Ya tidak ada yang memilih. Jadi gubernur, lalu kemudian jadi presiden. Tidak tahu diri, dan disebut orang yang tidak tahu diri itu biasanya disebut orang tidak tahu diri, dan orang yang tidak tahu diri ini orang yang paling jelek. Untuk mengetahui diri itu penting, sebab untuk mengetahui Tuhannya saya harus mengetahui tentang dirinya sendiri. Man arofa, roba nafsahu fakot arofa, roba. Ini yang dikembangkan. Belum lagi lalu kemudian Rasulullah. Orang bagus itu orang yang bisa dipercaya. Orang bagus itu adalah orang yang membersihkan hatinya, pikirannya. Orang yang bagus itu adalah orang tidaknya berpikir untuk dirinya dan juga orang lain. Yang kayak begini-begini ini, yang lalu kemudian saya rumuskan, saya kembangkan, lalu kemudian saya rekayasa. Saya pakai untuk mengembangkan kurikulum, mengembangkan itu yang tadi disebut dengan pohon ilmu. Sehingga lalu lulusan sini ini berbeda dengan lulusan yang lain. Lulusan sini beda dengan lulusan Brawijaya, lulusan sini dengan Erlangga, lulusan sini beda dengan UM, lulusan sini dengan Gajah Mada lain. Karena apa? Karena sumber ilmunya adalah kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi. Ngerti Al-Quran dan hadis Nabi tapi ahli psikologi, ngerti Al-Quran dan Nabi tapi juga ahli fisika, ngerti Al-Quran juga ahli ekonomi, ngerti Al-Quran hadis tapi juga ngerti yang lain. Seperti itu. Dan yang begini ini saya jelaskan di berbagai negara. Saya diundang di Sudan, saya diundang di Maroko, saya diundang di Teheran, saya diundang ke Saudi Arabia, saya diundang kemana-mana. Oh, lalu bagus katanya. Saya ceramahkan di Rusia sana sehingga banyak teman-teman orang Rusia datang ke sini, dikira sini hebat. Padahal memang coba hebat. Sederhana, tapi kalau itu kamu rumuskan, lalu kemudian kamu itu menjadi dikenal banyak orang. Orang di dunia ini juga banyak malas kok berpikir soal hal-hal semacam ini loh. Yang menggerakkan itu sesungguhnya ide. Saya hanya ingin mengatakan bahwa yang bisa menggerakkan ini adalah ide, idealisme, cita-cita, kepingin berjuang, kepingin menyesuaikan antara apa yang ada dengan apa yang seharusnya. Kekuatan itulah sesungguhnya yang saya miliki, yang lalu kemudian saya tidak pernah punya rasa lelah. Karena itu kalau sampai punya cita-cita seperti itu, maka ini akan tumbuh dan berkembang. Mungkin sampai akan bertanya, inilah Pak Imam kan hidupnya zaman dulu enak. Saya itu kan orang kampung. Waktu itu ekonomi kan belum sebagus seperti sekarang ini. Ekonomi belum sebagus seperti sekarang ini. Dulu lebih menderita lagi. Dulu yang namanya perpustakaan kayak gitu belum ada. Waktu saya kuliah di sini tahun 70 saya sudah kuliah di sini. Kalau mau pinjam buku perpustakaan, saya harus ngomong sorenya itu kepada pegawai perpustakaan, Pak, besok saya mau pinjam buku di perpustakaan. Kalau tidak saya datang ke rumahnya, besok dia tidak pergi ke kantor. Coba kayak begitu. Saya harus ngomong astar buku ke rumahnya malam-malam, Pak, besok saya akan pergi ke perpustakaan untuk pinjam buku. Tolong Bapak datang, gitu kan. Kalau zaman sekarang kan pada di demo kayak begitu. Sekarang dulu itu begitu, bukunya juga sedikit, tidak banyak seperti sekarang ini. Apa memang begitu ya kira-kira? Tatkala buku sedikit kita semangat untuk membaca,
Tapi kalau bukunya banyak, kita lalu kemudian nggak semangat membaca. Apa karena itu kira-kira ya? Sama dengan kalau anaknya banyak seperti ayah saya, anaknya banyak, makan apa saja enak kan? Tapi umpama anak ayah saya itu anaknya hanya 1-2, mungkin manja semua, makan juga susah kira-kira begitu. Tapi karena makanannya itu lebih sedikit daripada yang makan, itu makan menjadi enak. Tapi umpama makanannya lebih banyak daripada yang makan, mungkin lalu kemudian menjadi tidak enak. Sekarang bukunya sudah begitu banyak, artinya makanannya sudah begitu banyak, maka semangat makannya ya nggak ada. Atau dibuang saja ya buku gitu. Jadi seperti ada cita-cita. Karena itu untuk memaksimalkan ini harus ada cita-cita. Anda kayak begini ini menurut saya punya mau apa saja ada itu bisa. Mau apa saja bisa. Bahkan lalu saya juga punya cita-cita. Nanti kalau saya lulus dari sini saya akan ubah perguruan tinggi di mana saya sekolah ini menjadi perguruan tinggi yang juga. Dan alhamdulillah saya sudah mengubah itu. Dulu itu sekolah tinggi kecil, sekarang menjadi perguruan tinggi yang besar. Dulu perguruan tinggi ini kecil sekali. Yang sekolah itu biasanya dari Kepanjen, dari Singosari, kenalan. Dari mana kamu? Singosari. Dari mana kamu? Dari Lawang. Dari mana kamu? Dari Kepanjen, Sumber Pucuk. Batu itu sudah jauh. Kalau ada satu dari Blitar, itu seperti asing. Baca. Itu dulu itu begitu dulu. Jadi dari Pasuruan itu sudah bayangkan Pasuruan itu mana Jember, orang Jember datang sini. Jadi sudah seperti hebat banget dari Jember. Sekarang orang Aceh seperti itu. Orang Aceh, ada orang Papua, ada orang Ambon, ada orang NTT, ada orang Sumatera sekolah di sini. Bahkan dihitung itu sudah ada 20-30 negara yang sekolah di sini dalam waktu yang tidak terlalu lama. Karena itu kalau sampai punya cita-cita, nanti setelah dari sini lalu kemudian bangun lembaga pendidikannya kayak begini, insya Allah bisa. Caranya bagaimana? Caranya bersilaturahmi. Silaturahmi. Saya suka bersilaturahmi. Saya punya kenalan teman-teman dari berbagai negara itu. Lalu kemudian membantu. Inilah memaksimalkan menurut saya harus dari dalam. Memaksimalkan harus dari dalam. Menemukan cita-cita dari dalam. Dengan cara membaca, cara berdialog, cara melihat, cara merenungkan, cara berkaya dan seterusnya. Hal seperti inilah yang saya lakukan untuk membangun kamu. Dan dengan begini maka tidak ada rasa lelah, itu tidak ada. Coba bayangkan. Saya tadi malam itu pulang dari Jember. Dari Jember itu sudah jam 11, sampai di sini jam 3. Jam 3 pagi saya baru sampai di rumah. Lalu paginya saya ceramah di Kepanjen sampai tadi jam 1. Setelah itu jam 3 saya di sini. Nanti malam juga begitu. Besok di mana? Lusa bagaimana? Ada kegiatan. Tapi saya tidak pernah lalu kemudian kelihatan capek. Pak Imam sudah tua. Saya tidak pernah punya capek karena saya punya cita-cita. Mungkin kalau saya capek itu karena cita-citanya hilang. Maka pesan saya, jangan hilang cita-citanya, jangan sampai hilang. Walaupun kayak gitu, tadi pagi saya juga sudah nulis setelah subuh. Jam 3, lalu kemudian jam 4 saya bangun karena jam 4 sudah subuh. Lalu kemudian saya baca Quran, lalu nulis. Lalu kemudian saya pergi jadi saat istirahatnya 1 jam. Kok lalu kemudian sehat? Kan ada yang nanyakan, Pak Imam kok capek? Ya, yang capek kamu. Kalau yang capek enggak, yang capek kamu. Orang kalau punya cita-cita tidak pernah capek. Dan saya ingin pemuda kecil itu tidak pernah capek. Saya kira itu nanti barangkali ada dialog, ada tanya jawab sekian. Baik, terima kasih kepada Profesor Eka Mayowe yang telah memberikan begitu banyak ilmu kepada kita sore hari ini yang sangat berguna bagi kita. Langsung aja kita akan berdialog langsung
Jarang-jarang kita berdebat dengan seorang profesor, apalagi profesor yang sangat legendaris di UIN ini, profesor. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Satu orang, ada lagi? 2 orang, 3 orang yang nampaknya ada? Baik, silakan Mas Alvin. Oh, rendah katanya Bro. Langsung silakan yang paling belakang dulu, setelah itu ke tengah, nanti ke depan. Tadi kan dijelaskan kalau kita itu seharusnya banyak menulis banyak orang gitu atau tulisan-tulisan seperti itu. Sedangkan kita posisi kita sekarang ini adalah seorang mahasiswa baru yang kita belum banyak mempunyai ilmu atau ilmu yang banyak, belum mempunyai wawasan yang luas. Bagaimana kita cara meningkatkan untuk kita bisa meningkatkan wawasan yang luas lainnya? Baik, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanya saya, kita di sini ini masih kayak kekurangan kayak jenengan tadi merubah mindset. Bagaimana sih kita sebagai mahasiswa bisa mengubah mindset kita yang kata Prof tadi yakni deso, jadi berubah memberikan sesuatu yang terbaik untuk orang lain. Cita-cita kita memang ingin memberi orang lain. Untuk apa sebenarnya kita hidup kalau bukan untuk membantu orang lain? Tapi di balik itu kita sendiri ini keterbatasan. Padahal di Quran sudah dijelaskan seperti itu. Tapi gimana kita bisa mengubah mindset kita untuk bisa membantu orang lain seperti yang Prof lakukan ini, jika tidak pernah capek, tidak pernah lelah dengan sebuah cita-cita. Bagaimana kita mahasiswa maupun baru maupun tua yang berkumpul di sini bisa mengubah mindset menjadi lebih baik. Terima kasih. Baik, selanjutnya yang di depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini mungkin saya bercerita. Alhamdulillah baru saja saya mengantarkan mantan Menteri BUMN Rizkan dari UM ke Bandara Tuan Saleh, dan saya merasa apa yang ada di Pak Rizkan tidak jauh beda dengan apa yang Pak Imam merasakan, yang Pak Imam alami. Jadi saya di sini mengatakan menanyakan bagaimana kita bagi Muslim menjadi sosok yang revolusioner. Jadi berpikir out of the box, jadi keluar dari kebiasaan. Jadi bagaimana kita berpikir seperti ini. Kemudian yang kedua tentang menulis agama. Alhamdulillah sedikit banyak saya juga sering menulis. Ya, terutama mungkin ketika dengan dulu awal ketika berbanyak kasus itu saya hampir 7 kali dengan itu, tapi yang jadi masalah bagi saya dalam menulis itu masih menulis tergantung mood. Jadi nggak pasti kalau keinginan, kalau ingin ya nulis ya nulis, kalau nggak ingin nulis nggak ada inspirasi, nggak ada bahan nulis. Nah itu bagaimana mungkin dari Pertimbangan sendiri untuk menumbuhkan mood menulis itu. Baik, terima kasih. 3 pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertama terkait wawasan, yang kedua mindset, yang ketiga itu berpikir revolusioner. Kalau saya berpikir seperti gila, seperti apa yang harus saya lakukan. Baik, saya serahkan langsung kepada Prof untuk memberikan penjelasan. Tergantung sesungguhnya kita ini tergantung pada bagaimana kita mempersepsi diri kita sendiri. Kalau kita itu mengatakan kita lemah, maka memang lemah jadi. Tapi kalau kita itu mengatakan bahwa kita ini kuat, maka kita juga kuat. Kita akan mempercayai bahwa kita ini sangat kuat, maka juga sangat kuat. Tapi kalau kita itu lalu sebaliknya, seperti tadi mengatakan saya mohon maaf ya,
mengatakan bahwa kita ini kan masih mahasiswa baru, wawasan kita kan masih sempit. Jadinya ya itu mestinya dirubah. Saya ini sudah jadi mahasiswa, saya berbeda dengan orang-orang lain. Wawasan saya sudah luas loh. Orang kayak gitu kok lalu tidak luas. Luas saya ini luas kuat. Apalagi kalau kemudian kita ini setiap pagi diajari untuk mengucapkan Allahu Akbar. Kita ini kan diajari untuk mengatakan Akbar, 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 Akbar. Berarti kita ini memang dikenalkan dengan sesuatu yang suci, sesuatu yang besar, sesuatu yang terpuji. Tapi seringkali kita ini menggambarkan kita ini masih mahasiswa semester 1, kita ini belum banyak buku yang kita baca, kita ini masih belum bisa menyusun kalimat. Itu lalu kemudian akhirnya kita menjadi seperti itu. Jadi tergantung pada bagaimana kita mendefinisikan tentang kita. Dulu kan saya mendapatkan cerita dari ayah saya. Ayah saya itu kalau nggak pas dulu kan ada orang naik sepeda motor, naik mobil. Kalau mau ceramah ke sana kan biasanya kan jalan kaki. Dan ketika jalan kaki itu loh saya pernah ceritanya begini. Ada salah seorang petani yang ke hutan, lalu kemudian menemukan telur besar. Urus sama urus katanya telur itu telur burung Raja Wali. Dibawalah, diambillah telur itu lalu dibawa pulang. Karena di rumah ada ayam lagi menerap, maka telur itu diletakkan di situ. Ternyata itu netas. Telur itu netas. Lalu kemudian anak netas biasanya lalu kemudian diajak oleh induknya kemana-mana, cari cacing, lalu kemudian dilindungi, cari makanan, lalu macam-macam itu anak-anak yang lain. Suatu ketika ada Raja Wali yang gagah sekali. Ini ayam yang sesungguhnya Raja Wali banyak pada induknya. Induk itu pada burung yang besar, yang bisa terbang. Sedangkan kita ini kok di sini. Udahlah ya, sabarlah. Kita ini memang betul-betul ini lagi. Jadi kita ini diyakinkan bahwa kita ini penduduk bumi baru 1 semester coba. Udah lah, ada usah tulis, wawasan kecil tidak apa-apa. Memang masih baru. Kan? Nanti kalau sudah naik semester 2 ya begitu. Dibilang kita masih semester 2, itu sudah pinter berapa apa. Ini yang menjadikan kita lemah itu di sini. Maka harus dirubah bahwa saya bisa. Umur saya itu sudah lebih dari 16 tahun, sudah bisa. Sahabat Nabi itu umur 19 tahun, sudah bisa. Kenapa kamu kagak bisa? Rob Imam itu coba orang kampung datang ke sini bisa jadi rektor. Apalagi saya lebih bisa daripada dia. Kalau kamu bisa membuat kayak gitu, saya akan membuat lipat 3, 4, 5, 6 kali dari kamu. Sekarang sejarah itu pada kamu, buat kamu. Tapi untuk 10-15 tahun yang akan datang, sejarah pelapis yang bisa membuat kampus raksasa Islam adalah saya. Jangan lalu kemudian Rob Imam bisa buat gini, lalu terhira-hira. Nanti kamu juga hanya akan menjadi orang heran.